Nah, ini Teen Know a Partial Gospel. Nah, ini cukup menyedihkan sih sebenarnya saudara, karena banyak remaja yang ternyata belum mengetahui kebenaran firman Tuhan secara menyeluruh. Jadi dari mana Barna ini dapat mengetahui atau mendapatkan data bahwa banyak remaja itu belum. Shalom sahabat Sabda semua. Halo, Perkenalkan, nama saya adalah Martial Blessing. Tadi sudah dikenalkan secara singkat bahwa Tuhan mengizinkan saya untuk dapat mengelola suatu akun rohani Kristen yang bernama Sahabat Blessing. Sebenarnya tidak hanya di Instagram, tetapi ada di berbagai platform seperti Line, ada juga di YouTube channel, di TikTok, di WhatsApp, dan lain sebagainya. Kalau boleh tahu nih, siapa yang di sini sudah pernah mendengar sebelumnya akun Rohani Kristen Sahabat Blessing, atau mungkin sudah pernah follow? Boleh yuk kasih jempolnya, jempol virtual boleh, atau mungkin sudah jadi pengikut Sahabat Blessing nih, boleh dong. Saya pengen tahu di sini ada berapa banyak yang sudah follow. Coba saya lihat dulu ya. Boleh kasih jempol. Oh, ada Nandita, ada Welni, ada lagi yang lain yang sudah pernah dengar atau mungkin sudah follow. Ya, kalau untuk sahabat Sabda lainnya yang mungkin belum pernah mendengar dan hari ini baru mendengar, jangan lupa ya untuk di-follow. Nah, saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Oke. Sebelum saya mulai, saya mau memperkenalkan sedikit mengenai apa yang saya kerjakan. Jadi atas izin Tuhan saya boleh melewati S1 saya sebagai IT, sarjana IT, lalu melanjutkan studi S2 Teologia. Lalu sejak 18 Juni 2015, Tuhan mempercayakan untuk dapat mengelola suatu akun rohani Kristen yang diberikan nama Sahabat Blessing. Puji Tuhan ada sekitar 500,000 jiwa di platform lain, lalu berkembang ke Instagram dan platform yang lainnya. Selain melayani Tuhan secara online, tetapi Tuhan juga mempercayakan untuk melayani secara on-site, yaitu melayani pasien rehabilitasi yang ada di salah satu rumah sakit jiwa di Jakarta sebelum pandemi bersama dengan keluarga. Kurang lebih itu gambaran singkatnya. Aku lahir 20 Juli 94, jadi aku tahun ini umur 29, lahir di kota Jakarta, memiliki 2 adik perempuan. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Hari ini kita akan belajar lebih dalam mengenai sosial media pastinya, dan saya berdoa semoga setiap materi yang disampaikan dapat dimengerti bahkan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum saya mulai, saya mau tanya dulu nih sama sahabat Sabda di sini, kalau boleh tahu sahabat Sabda berasal dari kota mana sih? Boleh yuk ketikkan di kolom chat saat ini juga. Saya pengen tahu nih. Kalau saya kan dari Jakarta, yuk boleh ketikkan di kolom chat. Saya mau mengenal. Oh, ada yang dari Semarang ya, Kak Hardi, Kak Nandita dari Purwokerto, Kak Ratna dari Malang, Welni dari Klaten, Kak Daud dari Semarang, Kak Nita dari Pulau Nias. Oh, ada yang dari Medan, Kak Raymond dari Surabaya, ada Kak Lina dari Solo, Kak Deserli dari Palu, ada Kak Yulius dari Bandung, Pak Yumik dari Palembang, Kak Parni Sinaga dari Palembang, Kak Joshua dari Tangerang, dan wah, pastinya banyak juga ya teman-teman yang lainnya berasal dari kota-kota yang berbeda, dan saya bersyukur karena hari ini kita diberikan kesempatan untuk boleh bersama-sama bertumbuh di dalam mendengar kebenaran firman Tuhan pastinya. Saya mengajak teman-teman juga untuk boleh menyiapkan buku catatan karena ada beberapa hal penting yang menurut saya teman-teman wajib untuk mencatatnya supaya tidak lupa dan dapat menyampaikannya juga kepada tim yang ada di gereja dan lain sebagainya. Oke, kita mulai aja ya. Nah, hari ini judul seminarnya adalah Seminar Youth Ministry Digitally. Nah, saya percaya bahwa yang hadir ke tempat ini pastinya tidak hanya berusia muda, tetapi juga berjiwa muda. Betul ya? Karena yang paling penting itu adalah semangat. Semangat ya, semangat dan semangat. Nah, kita akan belajar apa sih, Martial, sepanjang hari ini? Saya sudah siapkan beberapa garis besarnya, kurang lebih inilah yang akan kita pelajari hari ini. Prinsip-prinsip pelayanan pemuda yang terdapat di dalam Alkitab. Selain itu, saya juga akan membahas mengenai hasil survei dari Bilangan Research Center. Tidak hanya hasil survei dari Bilangan Research Center, tapi juga ada hasil survei dari We Are Social dan juga hasil survei dari Barna. Karena ini kan seminar ya, jadi pastinya akan ada data-data yang ditampilkan. Selain itu, juga akan ada ayat-ayat firman Tuhan sebagai landasan sebelum kita mulai untuk melayani Tuhan di dalam
media sosial. Selain itu, saya akan juga menyampaikan kesaksian hidup secara singkat, lalu akan ada blessing quote atau semacam pesan yang saya dapatkan ketika berdoa untuk sahabat Sabda semua, dan terakhir saya akan menutup dengan suatu kisah ilustrasi. Saya berdoa semoga setiap hal yang disampaikan dapat dipahami dan dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita mulai ya dari prinsip-prinsip pelayanan pemuda di dalam Alkitab. Nah, di dalam Surat 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-12 dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Oh, ternyata ada ya ayat firman Tuhan yang ditujukan untuk generasi anak muda. Ya, saat itu Timotius yang masih muda mendapatkan pesan dari Tuhan melalui Rasul Paulus untuk menjadi teladan. Menjadi teladan dalam hal apa? Menjadi teladan dalam perkataan, perbuatan, dalam kasih, kesetiaan, dan kesucian. Dengan kata lain, menjadi contoh yang baik melalui seluruh kehidupan yang dimiliki. Saya percaya bahwa ayat firman Tuhan ini juga pastinya berlaku di dalam kehidupan setiap kita yang adalah umat kepunyaan Tuhan, di mana kita seharusnya menjadi teladan dimanapun kita berada, baik untuk orang-orang percaya maupun untuk orang-orang yang belum percaya atau belum mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Saya mau tanya, siapa yang di sini siap untuk jadi teladan? Boleh kasih jempolnya, saya mau lihat dulu. Yuk, oke nih, wah semangat banget nih, ada Pak siapa nih? Pak Roni ya. Wah, ada lagi yang lain, boleh kasih jempolnya yang semangat untuk jadi teladan? Ada, oh ya ada Pak John Haider Tumanggor Baru ya. Saya percaya bahwa setiap kita pastinya rindu untuk menjadi teladan dimanapun kita berada. Nah, tahukah sahabat Sabda bahwa kita tidak hanya seharusnya menjadi teladan pada saat kita onsite, tetapi di dalam era digital, kita tahu ya saat ini kita memasuki era digital, maka melalui media sosial pun kita seharusnya menjadi teladan, menjadi contoh yang baik, betul ya? Karena banyak orang tidak hanya dapat melihat hidup kita secara onsite, tetapi secara online pun mereka dapat menilainya. Dan biarlah apa yang disampaikan hari ini menguatkan setiap kita untuk juga menjadi teladan dimanapun kita berada, termasuk melalui media sosial. Ada beberapa survei yang ditemukan oleh Bilangan Research Center. Survei ini dilakukan terhadap 4.095 remaja dan pemuda Kristen di Indonesia. Mereka menemukan ada beberapa fakta. Yang pertama, persentase generasi muda mengakses media sosial sangat tinggi atau sudah mendekati 100%. Rata-rata mereka menggunakan 3 media sosial. Inilah fakta pertama yang mereka temukan. Mari kita lakukan survei ini secara singkat ya, sahabat Sabda semua. Saya punya beberapa platform media sosial. Nanti sambil sahabat Sabda hitung ya, masing-masing secara pribadi. Nanti saya mau tanya, kira-kira sahabat Sabda di sini tuh benar-benar menggunakan berapa banyak sih media sosial? Oke, siapa yang di sini pakai Facebook? Oke, sambil hitung ya dalam hati ya. Oke, boleh angkat tangannya juga boleh. Saya bisa lihat dari sini ya. Ada Karei juga. Siapa yang di sini pakai Line? Oke, siap. Siapa yang di sini punya Instagram? Siapa yang di sini punya Twitter? Oke, Azeka, Nita ya. Yang pakai TikTok? Oke, oke. Ada Aan Agnes. Siapa yang pakai Snapchat? Ada yang pakai Snapchat? Oke, yang pakai Telegram ada yang pakai Telegram? Ada Eli ya, ada Aan Agnes, ada Daud Ari Bagus. Yang terakhir, siapa yang di sini pakai WhatsApp? Ada kayaknya hampir semua ya, semuanya pakai WhatsApp. Fakta ini betul ya, sahabat Sabda, bahwa rata-rata kita generasi anak muda menggunakan 3 media sosial. Walaupun survei itu dilakukan pada tahun 2018, namun relevan sampai saat ini. Bahkan pasti bisa meningkat gitu ya. Nah, kita lihat yuk fakta yang berikutnya yang didapatkan oleh Bilangan Research Center. Fakta yang berikutnya adalah kedalaman spiritualitas generasi muda Kristen tidak dipengaruhi oleh frekuensi menggunakan media sosial, melainkan dipengaruhi besar oleh jenis konten yang diakses. Oh, ternyata bukan seberapa sering seseorang menggunakan media sosial loh yang mempengaruhi kehidupannya, melainkan konten apa yang dilihat itulah yang mempengaruhi kehidupan orang tersebut.
Mungkin kita nggak sering, nggak lama gitu ya, menggunakan medsos, tapi kita suka lihat konten tertentu. Nah, konten yang dilihat itulah yang sebenarnya memberikan pengaruh lebih besar dibandingkan jumlah frekuensi menggunakannya. Bayangin, sahabat Sabda, kalau seseorang melihatnya konten negatif, maka pengaruh negatiflah yang akan didapatkan, betul ya? Tetapi apabila seseorang melihat konten positif di dalam media sosial, maka pengaruh positiflah yang dapat diterima dan dirasakan. Jadi kalau baru survei pertama ya dari bilangan Research Center, menurut sahabat Sabda, penting nggak sih gereja atau kita sebagai anak-anak Tuhan hadir dalam media sosial? Penting ya, karena kehadiran kita dapat memberikan pengaruh, betul ya? Menjadi teladan, menjadi contoh yang baik apabila kita terlibat di dalamnya. Jadi semua tergantung ada di tangan siapa. Ya, saya percaya bahwa setiap kita diciptakan oleh Tuhan dengan suatu tujuan pastinya, yaitu untuk jadi berkat bagi banyak orang. Nah, kalau ini kan hasil survei dari bilangan Research Center. Mari kita melihat ya ke hasil survei yang lainnya yang dilakukan oleh We Are Social. Jadi We Are Social juga suatu lembaga untuk melakukan survei. Saya nggak akan kupas semua data yang ada, tapi kita mau fokus kepada yang kiri atas, ya, number of social media users. Jadi ini data terbaru ya saudara, tahun 2023, di mana ada 4,76 miliar pengguna media sosial in the world ya, di seluruh dunia. Jadi kita bisa bayangkan bahwa, wow, ternyata banyak banget ya jiwa-jiwa yang sebenarnya dapat kita layani di dalam media sosial. Nah, kita mau fokus ke situ dulu, bahwa banyak jiwa yang dapat dijangkau melalui media sosial. Oke, berikutnya lagi saya mau tunjukkan kepada saudara, kira-kira apa sih alasan seseorang itu menggunakan media sosial? Nomor satu pastinya untuk berkomunikasi ya dengan keluarga ataupun teman, seperti itu. Lalu yang nomor dua ini juga feeling spare time ya saudara, mengisi waktu luang. Jadi bayangin kalau orang lagi nganggur, nggak ada kerjaan, dia pasti akan ke sosmed. Nah, pastikan bahwa kita hadir dan memberikan pengaruh yang positif, sehingga waktu luang yang dimiliki oleh orang tersebut diisi dengan hal yang positif dan berguna. Gitu ya, ada untuk membaca berita, mencari konten, melihat apa sih berita terbaru yang sedang dibicarakan, semuanya melalui media sosial. Nah, ini kurang lebih alasan mengapa orang menggunakan media sosial. Nah, saya mau tunjukkan ini, saudara. Waktu yang dihabiskan untuk menggunakan media sosial selama sebulan, ya. Jadi kalau YouTube tuh ternyata mengalami penurunan, saudara. Kalau dulu tuh YouTube tuh cukup banyak ya, maksudnya waktu yang dihabiskan untuk digunakan. Tapi justru berdasarkan survei tahun 2023 mengalami penurunan. Nah, justru banyak orang tuh mulai pindah, saudara, ke platform-platform yang mungkin menampilkan video dengan durasi lebih singkat. Contohnya adalah Instagram. Kita lihat Instagram mengalami peningkatan, saudara. Dan selain itu ada juga TikTok. Ya, mana nih? TikTok juga mengalami peningkatan, saudara. Ya, tuh, peningkatan yang cukup pesat. Jadi kita bisa melihat pergerakan, ya, perkembangan yang sedang terjadi di era digital. Sehingga saudara ketika mengetahui pergerakan ini, saudara bisa mengetahui kira-kira platform apa ya yang nantinya akan aku gunakan untuk menyampaikan kabar baik, seperti itu. Bukan berarti platform yang lain tidak penting, tetapi kita melihat tren gitu ya, melihat update terkini, sehingga kita bisa tetap relevan dan menjangkau jiwa-jiwa yang ada. Oke, kalau ini udah hasil survei yang kedua ya saudara, dari We Are Social. Nah, saya mau tunjukkan satu survei lagi yang dilakukan oleh Barna. Nah, ini Teens Know a Partial Gospel. Nah, ini cukup menyedihkan sih sebenarnya saudara, karena banyak remaja yang ternyata belum mengetahui kebenaran firman Tuhan secara menyeluruh. Jadi, dari mana Barna ini dapat mengetahui atau mendapatkan data bahwa banyak remaja itu belum mendapatkan atau mengetahui Injil secara menyeluruh, karena mereka membagikan suatu pertanyaan, saudara. Ditanya nih, coba dong kamu gambarkan gitu ya, menurut kamu Yesus Kristus itu siapa? Ada yang he was God is human form, dia adalah nabi, dia adalah guru, tapi bukan Tuhan. Ada yang berkata manusia biasa, ada yang nggak yakin gitu loh, ada yang bukan dari itu semua gitu. Jadi dari data yang mereka dapatkan, maka dapat disimpulkan bahwa belum gitu ya, maksudnya
remaja itu memahami siapa Kristus itu, karena ada yang masih not sure gitu ya, masih ada yang belum yakin, bahkan ada yang menganggap bukan Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu bukan Nabi dan lain sebagainya. Nah, mari kita lihat satu data lagi yang saya mau tunjukkan. Nah, ini cukup menarik nih saudara, mengenai kitab suci. Jadi ditanya, kamu itu mengenal kitab suci itu atau dilatih untuk membaca firman Tuhan tuh dari siapa? Nah, pastinya paling besar itu adalah orang tua. Jadi peran orang tua bagi anak itu penting ya saudara. Namun kita coba lihat ya ke bagian ini, a smartphone or tablet application. Nah ini saudara, kita lihat yang warna orange itu artinya Indonesia. Nah di sini ada angka 27%. Coba lihat saudara, artinya apa? Media sosial atau platform-platform yang ada itu juga memiliki pengaruh gitu loh saudara bagi pertumbuhan iman remaja yang ada di Indonesia. Bayangin saudara kalau remaja-remaja yang ada itu melihat kebenaran firman Tuhan melalui media sosial, maka iman mereka juga pastinya akan bertumbuh di dalam Tuhan, bahkan memiliki kerinduan untuk semakin membaca Alkitab. Nah, jadi kita harus punya goal ya di dalam melakukan penginjilan melalui media sosial supaya setiap orang semakin mengenal Tuhan. Nah, itu goalnya ya. Jadi saya sudah paparkan beberapa fakta-fakta yang dilakukan oleh beberapa lembaga. Saya berdoa semoga fakta-fakta ini membuat kita menjadi sadar dan terbuka bahwa banyak jiwa yang dapat kita jangkau melalui media sosial ya. Nah, kita baca dulu ya landasan firman Tuhannya sebelum kita bergerak lebih dalam. Surat Efesus pasal yang kedua ayat yang 10 mengatakan karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sadarilah bahwa setiap kita diciptakan oleh Tuhan. Betul ya? Untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi kita diciptakan dengan suatu tujuan. Nah, pertanyaannya, pekerjaan baik apa sih yang dikehendaki oleh Allah untuk kita lakukan? Nah, kita dapat mengetahuinya saudara di dalam Injil Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-15 dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Saya percaya bahwa salah satu pekerjaan baik yang Tuhan kehendaki untuk setiap kita anak-anaknya lakukan adalah pergi ke seluruh dunia dan memberitakan kabar baik kepada semua umat manusia. Mungkin kalau zaman dahulu mengabarkan Injilnya itu door to door ya saudara. Jadi dengan berjalan kaki dari satu tempat ke tempat yang lain. Betul ya? Namun saya percaya bahwa dengan kehadiran digital gitu ya, di era digital, kita juga bisa pergi loh saudara ke seluruh dunia untuk memberitakan kabar baik. Melalui apa? Salah satunya yaitu melalui media sosial. Sehingga akhirnya kabar baik, Injil mengenai perbuatan yang Yesus Kristus telah lakukan di dalam kehidupan setiap umat manusia dapat disaksikan, dapat didengar oleh banyak orang, dan pada akhirnya banyak orang dapat percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Oke? Nah, akan mulai untuk menyampaikan kesaksian hidup saya secara pribadi, di mana awal kisah ini menjadi landasan bagi saya untuk mulai untuk menekuni panggilan Tuhan ini. Nah, siapa yang di sini pernah menggunakan BlackBerry Messenger? Boleh dong, kasih jempolnya, saya pengen lihat. Yang dulu punya handphone BB deh. Oh, Pak Roni ada ya. Adel ada nggak, Adel? Dulu pakai BB nggak? BlackBerry? Ada Kak Daud ya. Oke. Nah, saya dulu waktu zamannya BBM ini hadir, saya tuh lagi duduk di bangku SMA kelas 2. Saya nggak bisa lupa. Jadi waktu BBM hadir, lalu saya pengen banget punya handphone BlackBerry. Lalu akhirnya saya punya handphone itu, dan yang saya suka lakukan tuh ketika saya punya handphone itu, saya suka kepo. Jadi saya suka lihat kalau orang ganti display picture, mereka ganti display picture dengan gambar apa sih, dengan postingan apa sih. Kalau enggak mereka update status nih, saya pengen lihat nih mereka update status apa sih gitu. Ada yang ngegalau, ada yang ngecurhat gitu ya. Nah, tapi tiba-tiba tuh muncul kerinduan di dalam hati saya justru untuk menjadi berkat saudara. Saya justru punya kerinduan untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Salah satunya melalui media sosial. Sedari saya kecil, lebih tepatnya waktu saya SD lah ya saudara, saya diajar untuk membaca Alkitab setiap hari. Jadi kayak hari ini tanggal 7, saya udah baca tuh Amsal pasal 7. Besok tanggal 8, saya bahkan akan baca Amsal pasal 8. Berarti dari saya SD sampai umur saya 29 tahun, saya selalu belajar untuk mendisiplinkan diri membaca Alkitab setiap hari. Dan ternyata firman Tuhan yang saya baca memberikan hikmat kepada saya, dan saya mendapatkan isi hati Tuhan, yang pastinya tidak hanya
memberkati kehidupan saya, namun juga saya rindu untuk bisa memberkati setiap orang-orang yang ada di sekitar saya. Sehingga saya mulai itu saudara untuk menggunakan BBM, Facebook, Line, Instagram, Twitter, ada LinkedIn ya, ada Pet, udah tutup sekarang, WhatsApp, Snapchat saya nggak main ya, soalnya gambarnya kayak hantu kecil, saya takut ya. Jadi saya nggak main Snapchat, saya bagikan ini setiap hari. Jadi saya ngambil gambar dari Google, lalu saya update status dari isi pesan Tuhan yang saya dapatkan atau hasil saat teduh saya. Saya lakukan itu setiap hari dan ternyata sekecil apapun tindakan yang kita lakukan tuh dapat berdampak besar loh saudara bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin kita nggak tahu siapa yang diberkati, siapa yang lihat, tapi pasti ada yang lihat. Minimal akan ada satu jiwa yang diberkati dengan postingan kita di media sosial. Percayalah. Jadi jangan fokus dengan jumlah, tapi fokuslah dengan pengaruh yang kita berikan. Jadi saya lakukan itu dengan setia terus menerus sampai saat ini saudara. Seingat saya sih saya nggak pernah bolong ya. posting terus karena saya rindu gitu hidup saya bisa jadi berkat bagi banyak orang. Sampai akhirnya saya beranjak dewasa, dari saya SMA saya mulai masuk kuliah. Saya kuliah di BINUS mengambil jurusan IT komputer gitu ya. Singkat cerita sebelum saya lulus saya sempat magang di multinational company, perusahaan asing selama 1 tahun. Nah di pertengahan magang itu saudara 18 Juni 2015 atas izin Tuhan melalui adik-adik menginfokan kepada saya, kok bikin dong OA. Apaan tuh OA? Aku bilang gitu kan. Terus adikku bilang, ini loh kok semacam grup atau akun yang bisa di-create, tapi bukan di platform BBM, tetapi di platform Line. Akhirnya saya doa sama Tuhan, akhirnya saya mendapatkan kata blessing. Nah, kebetulan background saya adalah seorang guru sekolah minggu, saudara. Sehingga ketika kita membuat akun, maka diperlukan profile picture. Lalu saya cari di handphone, ada gambar apa nih yang saya bisa pakai? Ada gambar Yesus sama domba-domba. Akhirnya saya pakai ini sebagai profile picture dari blessing. Nah, jujur waktu itu saya nggak tahu sebutan untuk follower dari blessing itu apa. Akhirnya Tuhan kasih hikmat, panggil mereka dengan sebutan sahabat blessing. Jadi di-create dengan kerinduan menjadi berkat bagi banyak orang. Rindunya adalah setiap generasi anak muda yang melihat postingan, mereka diberkati dan dapat dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Semua dimulai satu persatu saudara, dari platform Line, lalu berkembang ke Instagram, dulu masih ada IGTV, berkembang ke YouTube channel, ada website, ada TikTok, ada email, dan lain sebagainya. Kuncinya adalah kita setia di dalam perkara kecil. Seringkali sesuatu yang terlihat kecil, itulah yang seringkali diabaikan dan ditinggalkan. Namun, itu sebenarnya adalah kunci untuk Tuhan mempercayakan sesuatu yang jauh lebih besar di dalam kehidupan setiap kita. Ya. Lalu mulai berkembang juga ke WhatsApp. Izin untuk menceritakan kesaksian ini untuk menguatkan teman-teman bahwa kalau Tuhan bisa pakai hidup saya, Tuhan juga pasti bisa memakai kehidupan teman-teman jauh lebih hebat dari apa yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan saya. Lalu berkembang ke platform WhatsApp di tahun 2018. Tuhan kasih hikmat untuk setiap teman-teman gitu ya, sahabat blessing dari seluruh Indonesia, ada juga yang di luar negeri sih, karena mereka kan bekerja di sana atau studi di sana gitu ya. Mereka kalau rindu untuk mendapatkan quotes rohani, mereka bisa register dengan nama _kota asal. Jadi udah ribuan sahabat blessing yang mendaftar, dan inilah salah satu quote rohani modifikasi konten yang saya lakukan, saudara, yang saya posting waktu saya SMA sampai sekarang. Jadi quotes rohani seperti ini. Misalnya saya doa gitu ya, dapat isi hati Tuhan. Ketika saya saat teduh, saya dapat marilah kita mengikuti keteladanan yang Yesus telah berikan. Nah itu quotesnya. Lalu ada ayat firman Tuhan juga yang menyertainya, karena saya percaya bahwa hanya perkataan Tuhan yang menumbuhkan iman seseorang. Gitu. Hanya perkataan Tuhan yang berkuasa, yang sanggup untuk mengubah kehidupan setiap manusia. Sehingga saya mau terus setiap orang mendapatkan firman Tuhan supaya mereka kuat. Lalu Tuhan juga kasih hikmat supaya tidak hanya saya yang melakukan ini, tapi banyak orang juga bisa menduplikasinya. Makanya mereka bisa, kalau mau quotes ini, mereka bisa follow media sosial yang blessing miliki, mereka bisa menyimpan gambar ini atau mendapatkan quotes ini, lalu mereka juga bisa menguploadnya di Insta Story mereka ataupun WhatsApp Story. Nah kurang lebih seperti itulah saudara apa yang dilakukan sedari saya SMA. Berarti blessing itu sudah berjalan 8 tahun sampai tahun ini saudara. Jadi setelah saya lulus kuliah, saya itu nggak cari kerja kemana-mana, tapi saya fokus terhadap panggilan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saya. Kok Marshall yakin sih ini panggilan yang Tuhan berikan? Iya, karena waktu saya pulang gitu ya dari kantor, hari terakhir saya magang, saya mau pulang, saya mau ambil motor di basement saudara. Tiba-tiba ada suatu perkataan di dalam hati saya yang Tuhan taruh bahwa seperti ini. Nah, kamu tahu nggak? Pekerjaan yang sedang kamu lakukan saat ini adalah pekerjaan termahal di dunia ini, dan tidak ada seorang pun yang sanggup untuk membayarmu.
Lalu saya tanya sama Tuhan, kenapa Tuhan taruh perkataan itu dalam hati saya? Tuhan katakan bahwa karena apa yang kamu lakukan adalah memindahkan jiwa-jiwa dari neraka menuju ke surga. Dan satu jiwa sangat berharga di mata Tuhan. Sejak itu saya terharu ya saudara. Saya kan cowok metal ya, mellow total. Jadi saya nangis. Lalu di saat tahun 2015 media sosial tidak seperti sekarang ini, dianggap sebagai cuma sarana untuk chatting, tapi ini justru dipakai untuk menyampaikan kabar baik. Namun saya mau belajar untuk taat dan setia terhadap setiap hal yang Tuhan percayakan. Dan ya puji Tuhan, berjalan selama 8 tahun dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Saya juga percaya bahwa setiap kita mendapatkan panggilan dari Tuhan dan penting untuk setiap kita mengetahui, meresponi, dan melakukannya. Ya. Nah, ini adalah salah satu jenis konten juga yang diproduksi sampai saat ini, yaitu mengenai pokok doa. Jadi setiap hari di Instastory membuka question box untuk mereka bisa menuliskan pokok doa yang mau didoakan. Tidak hanya menuliskan pokok doa lalu kita tahu saudara, tetapi Tuhan memberikan saya hikmat untuk juga menindaklanjutinya dengan cara mendoakan mereka, baik melalui voice message, kalau melalui WhatsApp gitu ya, di Instagram kan juga bisa kita doakan 1 menit. Jadi kurang lebih itulah yang dilakukan setiap hari sampai saat ini, sehingga banyak orang dapat mengalami kasih Tuhan, bahkan goalnya saudara adalah mereka bersaksi. Karena setelah mereka mengisi form ini, mereka, saya akan bilang terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan untuk blessing boleh mengirimkan doa. Apabila ada update dari pergumulan yang telah didoakan, jangan lupa ya untuk memberikan kesaksian di DM Instagram @sahabatblessing supaya banyak orang diberkati. Jadi goalnya adalah setiap orang bersaksi. Karena saya percaya setiap orang punya cerita di dalam kehidupan mereka, yang pastinya ketika diceritakan akan menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, setiap tahun saya selalu berdoa kepada Tuhan. Jadi setiap kali blessing mau ulang tahun gitu ya, 18 Juni 2015, 18 Juni 2016, akan ada selalu sesuatu yang diproduksi. Karena saya rindu hidup kita tuh menjadi anak-anak Tuhan yang produktif ya, tidak hanya begitu-gitu aja, tapi ada suatu karya yang bisa kita hasilkan, jadi berkat, menjadi contoh yang baik bagi sesama. Nah, sehingga di tahun 2015, ternyata melalui media sosial tuh banyak orang yang cerita, saudara. Ternyata realitanya banyak orang lebih suka cerita dengan stranger ya, dengan seseorang yang mereka nggak kenal, mereka bisa curhat apapun. Kadang kalau mereka punya permasalahan hidup, kita doakan. Tetapi kalau mereka punya kesaksian hidup, kita rapikan dan kita posting di media sosial, lalu sebagian kita masukkan ke dalam buku kesaksian. Nah ini bukunya saya tunjukkan ya saudara. Jadi ini bukan cuma mock up, tapi memang diproduksi. Ada buku fisiknya di tahun 2015. Nah di tahun 2016, saya doa lagi sama Tuhan. Tuhan, apalagi yang Tuhan mau untuk saya buat. Lalu Tuhan kasih hikmat, bikin lagi buku kesaksian, 70 kesaksian sahabat blessing. Jadi ada lagi nih saudara buku yang kedua. Tuh, 2015, 2016, 2017 doa lagi. Tuhan kasih hikmat lagi untuk bikin buku kesaksian lagi. Jadilah 100 kesaksian sahabat blessing. Wah, Marshall, kamu cuma nambah-nambahin sedikit doang ya kesaksiannya ya? Enggak ya. Jadi ini semua kesaksian baru yang memang diproduksi, kurang lebih sudah hampir 1000-an lebih lah kesaksian yang atas izin Tuhan boleh dirapikan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi 2015, 2016, 2017. Lalu tahun 2018 apa yang ternyata Tuhan mau kerjakan? Ternyata ini suatu latihan-latihan kecil yang Tuhan izinkan untuk saya kerjakan untuk memproduksi kesaksian hidup saya pribadi, saudara. 2015, 2016, 2017, nah ini tahun 2018. Tada! Nah, kesaksian hidup yang berjudul Generasi Anak Panah. Karena saya percaya setiap kita diciptakan bagaikan anak panah yang seharusnya melesat tepat pada sasaran apabila kita mengetahui dan menjalankan panggilan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Jadi benar-benar rindu anak-anak muda bisa diberkati dengan kesaksian hidup ini. Karena saya background itu bukan dari keluarga Kristen, saudara. Namun ketika terus berdoa dan setia menjalankan panggilan Tuhan, Tuhan menjawab seruan doa dan pada akhirnya satu keluarga dapat mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahkan melayani Tuhan bersama-sama. Saya percaya bahwa hal ini juga dapat terjadi bagi setiap kita. Saya mau tanya dulu nih, siapa yang diberkati sampai saat ini? Boleh kasih jempolnya dulu. Oke, Pak Roni mantap, Kak Nita mantap ya. Oke, Adel juga ya, ada Kak Kermius juga, Pak John Haider, thank you ya untuk semangatnya. Kita lanjut lagi ya, jadi setiap tahun selalu berkarya, saya percaya Tuhan juga bisa pakai kehidupan saudara semua. 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, Tuhan izinkan bersama dengan adik boleh membuat sebuah mini album saudara. Nah, berjudul Healing Worship.
kerinduannya adalah setiap orang yang mendengarkan lagu ini, mereka bisa mengalami kesembuhan baik secara jasmani maupun rohani. Saya tunjukkan ini semua untuk menunjukkan saudara bahwa ketika kita setia di dalam perkara kecil, di dalam segala hal yang Tuhan percayakan, maka Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepada kita kepercayaan atau talenta-talenta yang jauh lebih besar di dalam kehidupan setiap kita. Saya bukanlah seorang penulis lagu, saya juga bukan seorang penulis buku, saya hanyalah seorang anak muda yang rindu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan ternyata kesetiaan kita di dalam mengiring Tuhan itu membuahkan hasil, saudara. Jadi jangan pernah berhenti ya untuk melayani Tuhan, karena persekutuan kita dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Sampai akhirnya saudara berkembang juga memasuki YouTube gitu ya. Waktu itu pandemi, saya ingat banget. Waktu pandemi orang-orang pada di rumah, saya juga di rumah saudara. Saya bingung mau produksi konten apa ya. Akhirnya Tuhan kasih hikmat untuk 2020 ya, bikin konten lah, konten khotbah. Jadi saya diizinkan Tuhan untuk punya mimbar sendiri, saudara. Mimbar, akhirnya pakai horden di belakang. Terus sudah bikin konten khotbah, posting di YouTube ya, dengan judul #blessing sermons. Jadi khotbah yang diproduksi dari rumah setiap 2 minggu sekali. Saya ingat banget tuh, saudara. Produksi. Puji Tuhan lah, kita bisa jadi berkat melalui media sosial. Terus mulai masuk juga ke TikTok ya, mulai bikin TikTok. Jadi saya nggak bikin TikTok di awal-awal TikTok muncul, karena saya rindu untuk memastikan bahwa apa yang telah dimulai itu tidak terbengkalai. Jadi bangun sistem gitu ya, lakukan secara konsisten, dan akhirnya mulai berkembang ke platform yang berikutnya. Jadi kalau saudara nanti nanya nih, Marshall kira-kira platform apa ya yang cocok untuk saya gunakan? Sebenarnya platform apapun baik, saudara. Yang penting kita dapat mengelolanya secara maksimal, ya, kayak gitu. Nah, ini saya mau tunjukkan satu buah theme song ya, saudara. Jadi, selain ada konten firman Tuhan yang dibagikan melalui YouTube, tapi ada juga konten kesaksian yang waktu pandemi itu dilakukan via Zoom, saudara. Dan juga ada theme song, ada lagu yang Tuhan berikan dengan lagu untuk konten yang namanya Blessing Story. Kita dengar sekilas ya, saudara. Ini diproduksi tahun lalu. Cerita, kamu punya cerita, kita semua punya cerita tentang kebaikan Tuhan. Aku punya cerita, kamu punya cerita, kita semua punya cerita tentang kebaikan. Jangan kamu simpan sendiri, ini waktunya untuk bersaksi. Ayo share di Blessing Story, agar banyak yang diberkati. Ayo share di Blessing Story, ayo share di Blessing Story, agar banyak yang diberkati. Jangan kamu simpan sendiri, ini waktunya untuk bersaksi. Ayo share di Blessing Story, agar banyak yang diberkati. Ayo share di Blessing Story, ayo share di Blessing Story. Ya, itulah saudara salah satu theme song yang Tuhan percayakan untuk dapat diproduksi tahun lalu. Dan kalau ditanya tahun ini, nanti kan mau ulang tahun lagi nih Marshall ya, mau bikin apa? Saya kasih spoilernya dulu ya. Jadi Blessing akan membuat rumah doa, saudara. Jadi kalau Tuhan izinkan akan ada rumah doa yang mungkin belum dilakukan secara onsite, tapi akan dilakukan secara online, rutin via Zoom setiap hari Rabu. Nah, itu planning yang Tuhan berikan. Saya berdoa semoga kehadiran Blessing sebagai rumah doa bisa menjadi berkat juga pasti bagi setiap orang yang mau mengikutinya. Nah,
Tadi saya sempat singgung ya saudara, bahwa tidak hanya melayani Tuhan secara online, tapi juga melayani Tuhan secara onsite. Nah ini adalah foto, bukan foto pasien ya saudara, ini foto saya bersama dengan keluarga dan teman-teman volunteer melayani di salah satu rumah sakit jiwa di Jakarta. Ini dilakukan rutin setiap hari Senin dan Kamis waktu itu sebelum pandemi. Jadi yang paling kiri yang pakai baju putih itu papa saya. Ya, nah yang tengah nih yang pakai jempol, nah ini saya. Jadi kalau saya foto selalu pakai jempol, jadi gampang menemukan saya. Nah yang ini baju warna hitam, ini mama saya. Ya, lalu yang paling kanan saudara, ini adalah foto adik saya yang kedua. Jadi adik saya ini adalah yang main musik, ya main keyboard. Papa saya main drum. Ya, mama saya bagiin buku untuk dinyanyikan. Saya main gitar, kadang menyampaikan firman Tuhan juga, kayak gitu. Jadi ya Tuhan itu baik saudara, kita doa supaya keluarga terima Yesus, bahkan Tuhan itu memberikan lebih dari apa yang kita minta, di mana kami bersama-sama dapat melayani Tuhan. Saya percaya kalau Tuhan bisa selamatkan keluarga saya, Tuhan bisa pakai keluarga saya, Tuhan juga bisa menyelamatkan keluarga dari sahabat sabda, bahkan memakai keluarga dari sahabat sabda semua untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, karena kan kita punya Tuhan yang sama. Yang penting adalah Tuhan tidak mencari orang yang bisa, tapi Tuhan mencari orang yang mau untuk dipakai olehnya. Ya. Nah, saya mau mulai nih ke closing nih, blessing quote. Setelah blessing quote, kisah ilustrasi. Nah, blessing quote ini adalah pesan yang saya dapatkan untuk saya bagikan hari ini. Jadilah berkat dimanapun Tuhan menempatkan kita untuk berada. Salah satunya yaitu melalui media sosial yang ada. Jadilah berkat dimanapun Tuhan menempatkan kita untuk berada. Salah satunya yaitu melalui media sosial yang ada. Mungkin ada saudara yang suka bikin renungan. Yuk kita posting renungan kita melalui media sosial. Mungkin ada saudara yang sukanya berdoa sama kayak saya. Kita bisa doakan teman-teman kita ketika mereka berulang tahun, ketika mereka sedang sakit, ketika mereka sedang mengalami sesuatu pergumulan. Kita bisa mengirimkan doa kita untuk mereka. Kalau mungkin ada saudara yang saya sukanya main musik martial sama nyanyi. Nah, kita juga bisa rekam konten itu dan kita posting di media sosial sehingga banyak orang dapat dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Maksud saya punya kesaksian, tapi kayaknya kesaksian saya biasa aja deh. Saya mau katakan setiap kesaksian yang kita miliki itu bisa berdampak besar dan menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarnya. Jadi kita bisa ceritakan hal tersebut. Mungkin ada quotes-quotes rohani, ada firman Tuhan atau khotbah-khotbah yang direkam, ya, atau mungkin kata-kata yang menguatkan, kita bisa posting melalui media sosial. Saya katakan bahwa minimal akan ada satu jiwa yang diberkati dengan postingan kita di media sosial. Nah, sekarang saudara, saya mau mulai tutup nih. Coba saudara semua lihat ke layar. Coba lihat apa yang saya bawa nih saudara. Nah, nih saudara bisa lihat apa yang saya bawa. Yang bisa lihat, yang kira-kira bisa tebak, boleh tulis ya di kolom chat. Kira-kira ini apa yang saya bawa? Yuk ketik yuk di kolom chat yuk, saya tunggu. Kira-kira ini apa sih yang ada di tangan saya? Yuk Adel jawab. Pak Roni ayo. Sarung tangan plastik, Kak Windra. Oke betul ya. Coba lihat dulu nih, saya tiup dulu dong. Kak Deserli, ya sarung tangan plastik nih saya tiup dulu. Kak Tiara. Oke. Nah pertanyaannya, apakah sarung tangan plastik ini berbentuk seperti tangan? Coba yang bilang sarung tangan plastik ini berbentuk seperti tangan, katakan iya. Atau enggak kasih jempol, biar saya bisa tahu. Ya, Kak Tiara bilang, betul, sarung tangan plastik ini berbentuk seperti tangan. Tapi saya mau tanya nih, Kak Adel, Kak Violentina, Christine, apakah dengan sarung tangan plastik berbentuk seperti ini, saya bisa pakai sarung tangan plastik ini untuk melakukan aktivitas? Bisa nggak saya pakai untuk ngambil barang, untuk ngambil buku, untuk bekerja? Nggak bisa ya, karena sarung tangan plastik ini begitu lemah. Betul ya? Nggak ada kekuatan sama sekali. Nah, saya mau tanya pertanyaan yang sama, namun caranya berbeda. Di mana sarung tangan plastik ini, saya masukkan sebuah tangan di dalamnya. Oke, kelihatan ya? Nah, saya mau tanya nih, pertanyaan yang sama. Apakah dengan sarung tangan plastik berbentuk seperti ini, saya bisa pakai untuk melakukan berbagai aktivitas? Untuk ngambil barang, bekerja, kira-kira bisa nggak? Bisa, betul ya, Kak Eli Kristiani, Kak Windra, bisa. Nah, coba perhatikan saudara-saudara. Sebenarnya, sarung tangan plastik ini menggambarkan kehidupan setiap kita yang adalah umat kepunyaan Tuhan. Dan tangan ini menggambarkan campur tangan Tuhan atas hidup kita. Kelak, ketika kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang, salah satunya melalui media sosial, sadarilah itu bukan karena kehebatan ataupun kekuatan kita, namun karena ada campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Nggak ada satu hal pun yang dapat kita sombongkan. Kalau Tuhan bisa pakai hidup kita untuk membawa banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan, itu bukan karena kehebatan kita,
kita, kepintaran, ataupun kekuatan kita, tapi semua karena kebaikan Tuhan semata-mata. Coba semuanya lihat ke depan baik-baik. Di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. So, saya mau ngajak saudara-saudara untuk selalu mengandalkan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan tetap menyadari bahwa semua cuman karena campur tangan Tuhan atas hidup kita, sehingga hidup kita bisa terus dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita doa sebentar ya saudara, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Hamba sudah menyampaikan apa yang menjadi isi hatimu. Kalau Engkau bisa pakai hidup hamba-Mu, hamba juga percaya Engkau bisa memakai kehidupan setiap sahabat sabdaya, Bapa. Pakai kehidupan mereka lebih dahsyat dari Engkau memakai kehidupan hamba-Mu. Di luar sana masih banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Biarlah dengan kehidupan kami, Bapa, kami bisa membawa banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak mencari orang yang bisa, tapi Tuhan mencari orang yang mau untuk dipakai bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.